Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri hari ini kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan menyiapkan surat penangkapan jika Firly terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik gabungan di Bareskrim Polri dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Kuasa hukum Firly menyatakan telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik. Kuasa hukum menyebut Firly tidak bisa hadir karena ada urusan penting, salah satunya menghadiri pemeriksaan Dewas KPK. Hari ini kan karena ada kegiatan yang sangat urgent yang waktunya bersamaan, jadi beliau tidak bisa hadir. Kami kemarin sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda. Itu aja penjelasannya, Mbak. Permohonan penundaannya sudah kami sampaikan langsung ke penyidik Polda, sudah diterima oleh penyidik Polda dan bisa memaklumi. Kemudian hari ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan menyiapkan surat penangkapan terhadap Firly Bahuri jika ketua nonaktif KPK tersebut terus mangkir dari pemeriksaan penyidik. Surat perintah penangkapan nantinya akan dibarengi dengan surat perintah penahanan. Panggilan pertama akan kita layangkan kembali, panggilan kedua berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Proses berlanjut. Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Firly. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya Jumat pekan lalu juga telah menyerahkan berkas perkara tersangka Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Jika Firly Bahuri terus mangkir, Kapolda ancam tangkap Firly Bahuri. Kita bahas isu ini bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Pak Yusuf, Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Saya ke Pak Yusuf dulu. Tadi Pak Firly mangkir lagi, alasannya ke Dewas KPK tapi juga tidak hadir. Nah kalau dari Kompolnas melihat sikap Firly ini seperti apa? Baik, terima kasih Rizka. Kompolnas kan pengawas eksternal Polri. Tentu fokus Kompolnas ada pada kinerja penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam supervisi Bareskrim. Adapun tersangka siapapun yang mengajukan untuk dilakukan penundaan, ya itu kan pengajuan kepada penyidik. Penyidik tentu kan sepenuhnya punya hak juga untuk tidak memenuhi permohonan penundaan dengan alasan-alasan, katakanlah alasannya jelas. Ya barangkali satu hal yang bisa ditoleransikan misalnya sakit. Nah, kami kan juga sering menerima keluhan, ada satu perkara polisi menerima surat keterangan dari pihak yang dipanggil sakit, kemudian polisi mendatangi bahwa benar yang bersangkutan sakit, itu satu hal yang bisa ditoleransi ya. Artinya penyidik bisa memahami, tapi di luar keterangan apakah seperti sakit itu kan tentu sepenuhnya ada pada penyidik sebenarnya. Kompolnas sendiri dalam hal ini mendorong penyidikan ini, kemarin hasil pra-peradilannya sudah jelas, penetapan tersangkanya sah, maka kami dorong ya profesional saja sesuai dengan SOP Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan KUHP, bagaimana seseorang yang dipanggil sudah 2 kali tidak datang, apa yang harus dilakukan. Di situ sudah jelas normanya, Friska. Oke. Sudah ada sebenarnya, sudah jelas norma hukumnya. Bicara soal penyidikan ini, Pak Yusuf,
Bagaimana Anda melihat polisi penyidik dalam hal ini tidak langsung menahan Firly Bahuri, masih perlu diperiksa lagi. Kalau kita lihat juga berkas sudah dikirim ke Kejati DKI. Memang kalau soal penahanan ini kan ada alasan subjektif, ada alasan objektif penyidik. Tapi Kompolnas yang mengawasi ini bagaimana? Ya, kami mendorong dan menghormati memang soal tidak dilakukan penahanan ataupun dilakukan penahanan yang didasarkan pada apakah itu alasan subjektif dan objektif. Namun terkadang di luar itu penyidik juga sering kita pantau ada alasan-alasan yang itu kaitannya dengan kelengkapan apabila dilakukan penahanan, khawatir bukti-buktinya belum kuat sehingga habis masa penahanannya sehingga dilepaskan. Namun dalam hal ini kalau kita berdasarkan putusan pra peradilan kemarin kan penetapannya sudah sah. Artinya sesungguhnya penyidik sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk menentukan tersangka. Jadi profesional saja sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 dan UHAP itu, Priska. Sebagaimana kalau berikutnya dari Mas Yudi, sebagaimana penyidik KPK melihat kinerja penyidik Polri seperti apa juga. Kalau lihat sikapnya Pak Firly yang mangkir lagi, harusnya apakah segera ditahan? Karena kan kita tahu juga alasan untuk ditahan seseorang kalau ditakutkan misalnya menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, seperti apa kalau Mas Yudi lihatnya? Ya, saya pikir apa yang dilakukan Pak Firly hari ini sungguh tidak mengagetkan ya. Karena dari awal proses penyelidikan pun, kemudian penyidikan, bahkan di Dewas KPK, bagaimana yang bersangkutan itu selalu mangkir, selalu mempunyai ribuan alasan gitu kan untuk tidak hadir ya di dalam pemanggilan. Kemarin kita lihat bagaimana ketika yang bersangkutan diminta hadir di Dewas untuk sidang etik, bilangnya fokus di pra-peradilan. Tapi saya ketika ke pra-peradilan pun ke sidang tidak pernah melihat adanya dia seperti itu. Kemudian ketika putusan sidang sudah keluar seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf gitu ya, kita lihat bahwa yang bersangkutan pun tidak hadir di Dewas kemarin. Bahkan hari ini yang salah satu alasannya kenapa tidak hadir di pemeriksaan dari Polda Metro Jaya adalah ke Dewas, ternyata dia tidak ada di Dewas selama 2 hari ini. Artinya kan semua alasan mengada-ngada. Kemudian juga kita melihat bagaimana Polda sudah sangat tegas ya menyampaikan bahwa akan memanggil kembali sekaligus membawa surat perintah membawa atau juga surat perintah penangkapan. Karena apa? Karena yang bersangkutan ini selalu mangkir, selalu punya alasan. Kita lihat bahwa yang bersangkutan ini kan tidak ada urusan kerja yang sangat luar biasa ya, karena sudah nonaktif ya kan. Kemudian yang kedua yang bersangkutan juga sudah dicekal gitu. Jadi apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Termasuk juga kita melihat bagaimana yang bersangkutan ini selalu mengulur-ngulur waktu, selalu delaying time. Termasuk ya kucing-kucingnya lah dengan teman-teman wartawan. Menurut saya ya alasan subjektif untuk kemudian menahan dia sudah bisa lah dilakukan karena tidak akan mengganggu kinerja dari KPK. Seperti itu, Mbak. Apa yang Mas Yudi lihat kenapa ini jadi begitu sulit? Apakah karena Pak Firly ini mantan atau ketua nonaktif KPK, pucuk pimpinan KPK, ditakutkan ada gesekan antar penegak hukum atau apa meskipun statusnya sudah nonaktif? Ya, kalau saya lihat justru tidak ada gesekan, Mbak ya. Kemarin kita lihat bagaimana Pak Kapolri datang ke KPK gitu kan. Kemudian ada tantangan MOU juga. Dan kemudian dari KPK sendiri juga bersikap tegas loh kepada Pak Firly bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi masuk ke KPK. Kalaupun masuk akan diberlakukan seperti tamu umum gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya saya lihat memang ya, Polda Metro Jaya melihat bagaimana tingkah laku Pak Firly ini yang selalu mempermainkan hukum gitu ya, sehingga karena dia tahu hukum gitu ya, sehingga kemudian sangat berhati-hati. Tapi itu terbukti bagus gitu ya. Kita lihat bagaimana kemarin menang di praper ya. Artinya gugatan atau permohonan dari Pak Firly tidak terima. Kenapa? Karena semua sudah dengan prosedur. Kita lihat bagaimana yang bersangkutan dipanggil dalam penyelidikan, tidak hadir, panggil lagi. Di penyidikan pun juga begitu, dipanggil, tidak hadir, hadir lagi, tidak hadir, hadir lagi gitu kan. Jadi saya pikir memang penyidik Polda Metro mempunyai kesabaran yang luar biasa gitu kan menghadapi Pak Firly ini seperti itu. Jadi saya pikir di sini yang paling penting adalah bagaimana Polda Metro Jaya benar sangat berhati-hati dan seperti kata Pak Yusuf Hasim gitu kan,
semua prosedur selalu dilakukan dengan baik gitu kan, dan saya pikir juga Kompolnas mengamati ini. Jadi saya pikir tidak ada hal yang ini ya, yang menarik di situ gitu ya, karena memang sebuah prosedur. Kenapa? Kita ingat dulu Pak Firly pernah mengatakan bahwa ini ada serangan balik dari koruptor dan sebagainya. Ternyata itu hanyalah omong kosong. Seperti itu, Mbak. Oke, terakhir kalau Pak Yusuf, bagaimana agar hati-hati ini tidak jadi berlama-lama begitu, tapi strict terhadap aturan hukum yang berlaku? Ya sebenarnya kalau bukti formil dan materialnya itu sudah cukup kuat. Kan kemarin sudah ditetapkan tersangka, itu berdasarkan minimal 2 alat bukti, terus diajukan pra-peradilan itu ditolak. Artinya kalau memang sudah cukup kuat, ya dipanggil 3 kali tidak hadir walaupun menyampaikan alasan, kami kira penyidik sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau mengikuti KUHAP ya sudah dijemput itu semestinya gitu. Ini perlu dibedakan, jangan sampai disamakan gitu. Menjemput karena tidak hadir dipanggil 2 kali itu berbeda dengan menahan dan ditangkap. Itu punya mekanisme masing-masing. Penangkapan sendiri merupakan objek pra peradilan. Tentu menjemput secara paksa itu lebih tepat. Kalau sudah cukup kuat, apalagi yang mau ditunggu. Profesional saja itu yang kita dorong. Oke, jadi kita tunggu bagaimana sikap tegas terhadap kasus hukum yang melibatkan Firly Bahuri ini. Terima kasih atas sudut pandangnya Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, juga mantan penyidik KPK, Mas Yudi Purnomo. Selamat malam.